tentu luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, kita patut bersyukur buat Tuhan karena Tuhan boleh mengizinkan kita setelah sekian lama kita boleh mengikuti ibadah walaupun itu hanya lewat media sosial, namun kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita ibadah dimulai, Inang perlu memberitahu kepada anak-anak kami semua ada siapa aja sih bersama-sama dengan Inang pada saat ini. Nah, di sini saya ada Inang Theo, lalu di sebelah kanan saya ada siapa ya? Hai anak-anak semua, masih kenal kan sama Inang? Ini Inang David. Nah, lalu di sebelah kiri saya ada siapa ya? Hai adik-adik, perkenalkan nama Inang Fikar Borus Inam Bella. Oke, dan Inang juga perlu beritahu kalau di pojok sana ada abang-abang kita yang ganteng, yang manis, yang memberikan talentanya lewat musiknya untuk memuji nama Tuhan. Siapakah dia? Ada Abang Petra dan Abang Miwan. Baiklah anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau berserah diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan undang hadir di dalam hatimu supaya Roh Kudus Tuhan yang memimpin ibadah ini hingga kita nanti selesai. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian kita. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi anak-anak kami kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dan kami sembah hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan, atas pelayanan yang akan kami layankan, yang walaupun melalui live streaming pada anak-anak sekolah minggu yang selama ini seolah-olah vakum oleh karena situasi COVID pandemi 19 ini. Untuk itu kami mohon kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkau sungguh-sungguh dan sangat-sangat menyayangi anak-anak. Untuk itu mohon kehadirat-Mu, berkati mereka yang senantiasa, yang setia untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ini yang walaupun melalui live streaming.
sehingga mereka dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya terpelihara, menjadi anak kesukaan tengah-tengah rumah tangga teristimewa di hadapan Tuhan. Juga kami berdoa untuk para orang tua, kiranya mereka berikan hikmat kebijaksanaan untuk mendidik, mengasuh anak yang Tuhan titipkan, sehingga mereka benar-benar merasa bertanggung jawab untuk memelihara anak yang Tuhan titipkan, sehingga mereka mendidik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan melalui berkat-berkat-Mu, sehingga mereka sungguh merasakan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah sejak awal, tengah, dan sampai akhir ibadah sekolah minggu ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi semua umat-Mu, khususnya anak-anak sekolah minggu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Oke, anak-anak kami sekalian, sekarang Inang mau undang anak-anak kami sekalian untuk memuji Tuhan lewat seluruh tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan semangat. Nah, coba Inang intip dari sini dulu. Masih ada yang bermalas-malasan gak? Masih ada yang nyender-nyender gak? Yang duduk, Inang mau katakan semuanya, ayo berdiri anak-anak kami semua yang ada di rumah. Kita akan memuji Tuhan lewat gerak dan lagu Jalan Serta Yesus. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang, sekali lagi Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Karena kita akan memasuki firman Tuhan, adik-adik kami yang Inang sayangi, yang ada di rumah, tetap dalam sikap berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau selalu hadir buat kehidupan kami, buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan berkatilah mereka seluruhnya. Engkau pimpin kehidupan adik-adik kami. Berikan mereka roh yang penuh damai, supaya adik-adik kami seluruhnya boleh bersuka cita untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik.
Jadi sebelum sampai kepada firman Tuhan, mungkin adik-adik yang di rumah bertanya-tanya, siapa ya inang yang cantik ini? Gitu ya. Siapa ya inang yang agak besar ini? Gitu ya. Jadi jangan ada yang bingung ya, inang akan perkenalkan dulu nama inang supaya kita boleh kenal-kenalan. Nanti kalau jumpa sama inang di jalan, boleh mengenal bahwa itu adalah inang Fikar ya. Adik-adik yang terkasih harus tetap dalam keadaan semangat, sehat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan, inang yang cantik ini namanya Inang Tiar Boru Sinambela. Jadi inang adalah pengganti Amang Fikar Pasaribu. Jadi 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam gereja kita ini. Semangat ya anak-anak sayang. Sekarang buka Alkitabmu karena kita akan membaca firman Tuhan. Ayo, jangan ada yang tidak memegang Alkitab ya. Firman Tuhan, adik-adik, di dalam minggu ini udah dipersiapkan Alkitabnya? Dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat 16. Jadi Inang Fikar akan membacakan bagi kita semuanya. Harap didengarkan dan dibaca dalam hatinya masing-masing. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Jadi jangan ada yang tidur, kemanapun inang bergerak harus diarahkan pandangannya ya. Hari ini kita mau bercerita tentang sosok seorang Nabi Nuh adik-adik. Siapa ya Nabi Nuh ini ya? Inang juga berpikir-pikir, siapa ya Nabi Nuh ini? Jadi Nabi Nuh itu adalah seorang sosok lelaki yang sangat-sangat gagah, ganteng, perkasa. Tapi ada yang menjadi ciri khas Nuh. Apakah itu? Nuh adalah seorang anak yang baik, patuh, taat, tidak pernah melawan. Nuh itu adalah orang yang penurut kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, apakah yang menjadi ciri khas Nuh ini di dalam teks ini? Ternyata Nuh taat kepada Allah ketika Allah menyuruh dia untuk mendirikan atau membuat sebuah bahtera. Tadi kita sudah bernyanyi sebelum firman Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, hujan lebat turunlah. Ternyata Allah pada saat itu menyuruh Nuh, Nuh sini. Kata Tuhan kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera besar. Katanya kan, biar ada tempatmu nanti berlindung bersama keluargamu, anak dan istrimu. Tahu nggak adik-adik? Pada saat itu Nuh langsung datang. Siap Allah, siap Tuhan, saya akan kerjakan apa yang Tuhan suruh kepada saya. Pada saat itu Nuh dengan tegas, dengan penuh bangga, dia langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nuh itu tidak pernah melawan kepada Allah. Dia selalu turut, selalu taat, selalu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga dengan ketaatan Nuh sebagai anak Allah, dia diberkati dan diselamatkan dari mara bahaya. Apa ya yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini ya Dek? Apa ya? Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Ya, jadilah anak-anak yang taat kepada firman Tuhan.
Apakah taat itu sekedar membaca firman Tuhan, bolak-balik, dibuka Alkitab? Apakah sekedar itu? Tidak dong, no. Ketaatan kepada firman Tuhan harus ditunjukkan dari buah anak-anak yang baik, tidak nakal. Contoh ya adik-adik, ketika kita dipanggil orang tua nih, hei, anak sekolah minggu dipanggil orang tuanya untuk disuruh menyuci piring. Mungkin adanya, nanti lama, besok lama, jangan aku aja lama, kakak ada, abang ada, aku terus mama suruh. Mungkin kita selalu mengatakan seperti itu. Kata Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh. Siapakah orang tua kita itu? Orang tua adalah gambaran Allah. Orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita taati setiap perintahnya. Iya dong, kalau disuruh orang tuanya, ini dulu kau, kusuk dulu mama. Kalau dibilang orang tuanya, siap bos, kasih uang jajan ya bos. Oh tidak boleh ya. Kalau disuruh orang tuanya, kusuk dulu mama, enak ya. Kalau disuruh orang tuanya, cuci dulu piring, ya mama saya kerjakan. Itu ya nak ya, supaya kalian menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, jangan pernah lupa, setiap orang yang taat kepada Tuhan, setiap orang yang patuh kepada orang tuanya akan diberkati Tuhan di dalam hidupnya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Inang pikir mau dong diberkati Tuhan. Guru-guru sekolah minggu semuanya mau diberkati Tuhan. Makanya guru-guru sekolah minggu mau mengajari adik-adik kami semuanya supaya mereka diberkati Tuhan. Jadi adik-adik supaya diberkati Tuhan apa tadi? Patuh pada orang tua, taat kepada perintah orang tua, mau mendengarkan perintah orang tua, dan satu ingat, ketaatan kita kepada Tuhan ditunjukkan siapapun anak-anak yang rajin ke gereja. Walaupun di dalam COVID ini kita tidak dapat bergereja adik-adik, kita tidak dapat datang ke gereja, semua kita bebas beribadah di rumah. Jadi Inang harap jangan ada yang meninggalkan ibadah sekolah minggu walaupun di rumahnya masing-masing. Jadi setiap minggunya harus cepat-cepat dibuka HP-nya, buka laptopnya, langsung diikuti ibadah ini ya, supaya kita semuanya tidak lupa pada firman Tuhan. Jadilah Nuh, generasi penerus yang selalu taat kepada Tuhan dalam hidupnya. Dadah adik-adik, tetap semangat, semakin diberkati Tuhan. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Menjadi sosok seorang Nabi Nuh yang taat akan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan kami berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing, menjadi penurut-penurut dan taat kepada perintah Tuhan. Semua itu akan terbukti Tuhan, bagaimana mereka mematuhi orang tuanya, bagaimana mereka datang dalam peribadahan bersama dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, berikan kepada anak-anak kami kepintaran, jauhkan dari mereka segala macam penyakit. Biarlah anak-anak kami seluruhnya dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka, berkati juga Tuhan kesehatan kedua orang tua mereka, berikan panjang umur, berikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan kami juga berdoa buat seluruh rekan-rekan guru sekolah minggu yang telah menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan untuk mengajari anak-anak-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan roh kesabaran, supaya mereka semakin bertalenta dengan karunia yang Tuhan berikan untuk semakin tulus dan penuh tanggung jawab untuk mengajari anak-anak Tuhan. Sehingga seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di tengah-tengah gerejamu ini menjadi anak yang baik, anak yang mau mendengarkan firman-Mu, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunilah kami Tuhan dengan dosa kami,
supaya kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jadi guru-guru sekolah minggu, karena kita akan memberikan kepersembahan kita, adik-adik mari dibuka ya. Dipersiapkan persembahannya karena kita akan memberikan persembahan. Jadi untuk menghantarkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil mengumpulkan persembahannya masing-masing, musik diiringi. Mari kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Semua adik-adik yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu, kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini suruh jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Karena kita akan menutup ibadah ini, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami yang banyaknya tidak seberapa, yang telah kami terima dari tangan-Mu yang penuh kasih itu. Berkatilah adik-adik kami seluruhnya yang memberikan persembahannya dengan hati yang tulus. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kehidupan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Dan persembahan yang telah kami berikan Tuhan, kami persembahkan menjadi korban yang harum dan kudus di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu semakin kami muliakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, 1 minggu ke depan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing kami, terkhusus adik-adik sekolah minggu seluruhnya. Berkati dan tuntun kehidupan mereka, setiap apa yang dikerjakan mereka boleh berkenan di hadapan Allah. Dan di minggu yang akan datang Tuhan, berikanlah hati yang penuh damai kepada adik-adik kami, supaya mereka memberikan waktunya dan hatinya untuk kembali beribadah di rumahnya masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, yang hanya kami sampaikan dengan rasa syukur di hadapan-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.